aku Vera Febrianti. Di video ini aku mau share pengalaman ketika aku bersalin di tengah pandemi. Tentunya ketika bersalin di tengah pandemi dan bersalin di tengah kondisi normal tanpa COVID, ya sudah pasti berbeda ya. Nah, ini yang akan aku share. Ada dua hal mendasar yang akan aku sampaikan berdasarkan pengalaman pribadi aku. Semoga video ini bermanfaat ya. Don't forget to like, comment, and subscribe. Let's start. Oke, langsung aja. Sebelumnya aku infoin dulu kronologis sebelum aku bersalin. Jadi waktu itu aku datang ke rumah sakit untuk kontrol. Rencananya sih hanya kontrol seperti biasa aja, karena memang dalam waktu dekat itu aku akan lahiran. Namun ternyata saat diperiksa oleh dokter, waktu itu melalui USG dan CTG atau rekam jantung bayi, hasilnya kurang baik. Hasilnya adalah janin aku itu kekurangan oksigen, sehingga malam itu juga, saat aku kontrol, dokter mengatakan aku harus segera melahirkan. Setelah itu, karena kondisinya kekurangan oksigen, saat itu aku langsung diberi tambahan oksigen dan dibawa ke ruang steril untuk persiapan. Nah, di ruangan itu aku tenangkan hati, tenangkan pikiran sejenak ya untuk operasi, karena saat itu aku cukup shock, cukup kaget juga dengan hasil yang ada. Dan aku tuh nggak menyangka kalau malam itu aku harus segera bersalin, jadi sama sekali tidak membawa apa-apa. Setelah aku siap dan ganti baju untuk operasi, aku langsung dibawa ke ruang operasi. Dan saat itu aku bersyukur karena operasinya itu berjalan dengan lancar, semuanya baik-baik aja. Bayi aku lahir dan seperti biasa langsung menangis. Namun ini yang berbeda. Saat itu bayinya langsung dibersihkan dan dibawa ke ruangan bayi. Jadi aku sama sekali tidak diperbolehkan melihat apalagi menyentuh bayi aku, karena waktu itu aku belum diswab. Tadinya aku memang akan swab karena memang itu adalah suatu keharusan saat akan melahirkan. Namun hasil swab ini kan hanya berlaku 3 hari aja. Jadi aku berencana akan swab 3 hari sebelum waktu perkiraan aku akan melahirkan, supaya swabnya ini masih berlaku untuk meminimalkan budget yang berlebihan, karena udah tahu kan kita kapan estimasi akan melahirkan. Nah, tapi ternyata malam itu saat kontrol ternyata gawat janin. Jadi aku harus segera bersalin malam itu juga. Jadi aku sama sekali tidak boleh bertemu dengan bayi aku. Padahal kan biasanya kalau habis melahirkan, kita dengar anak kita menangis, kita langsung dekap, kita langsung peluk, bahkan kita memberikan ASI untuk yang pertama kalinya. Jadi ini membuat aku cukup sedih waktu itu, karena sama sekali aku nggak melihat bayi aku. Bahkan suami aku juga nggak boleh melihat bayinya, karena suami juga kebetulan waktu itu belum diswab. Jadi hanya minta tolong ke suster untuk fotoin bayinya, karena kita pengen dong ngelihat anak kita. Ini rasanya benar-benar sedih. Jadi malam itu setelah aku melahirkan, aku langsung dibawa ke ruang isolasi, anak aku dibawa ke ruangan bayi, dan suami aku tentunya langsung pulang ke rumah aja, karena dia kan nggak di rumah sakit pun nggak bisa bertemu sama aku, juga nggak bisa bertemu dengan bayi kami. Dan kami di swab itu keesokan harinya, namun swabnya itu tidak langsung keluar hari itu juga. Jadi 2 malam itu kami sama sekali nggak ketemu. Hasil swab itu keluar di hari ketiga, dan itu pun malam. Jadi setelah hasil swabnya keluar dan kami dinyatakan negatif, barulah kami boleh bertemu dalam satu ruangan yang sama. Jadi itulah hal yang berbeda. Kalau misalnya normal, betapa senang ya ketika
ketika bersalin kita bisa dengan bebas bertemu bayi, suami, bahkan seluruh kerabat yang ingin menjenguk kita. Bahkan kita bisa mendekap anak kita, bisa memeluknya, memberikan air susu ibu untuk pertama kalinya. Namun di situasi COVID ini semuanya berbeda, semuanya rasanya berubah. Namun aku nggak merasa itu menjadi suatu masalah. Aku tetap bersyukur karena bayi aku lahir dengan sehat, lahir dengan selamat, dan sampai hari ini bayi aku dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang kuat. Nah, hal yang kedua adalah kita harus menyiapkan ekstra budget. Jadi kalau misalnya lahiran di tengah kondisi normal tanpa adanya COVID, tentunya kita nggak perlu swab. Tapi karena saat ini dalam masa COVID, jadinya aku harus menyiapkan ekstra budget untuk swab. Sekali swab itu kan 900.000. Jadi untuk 2 orang, aku dan suami, berarti kami harus siapkan budgetnya itu biaya tambahan Rp1.800.000. Itu di luar biaya operasi. Nah, itulah 2 hal yang menurut aku mendasar, hal yang berbeda ketika kita melahirkan di tengah kondisi yang normal atau kondisi tanpa adanya COVID. Nah, ini info yang bisa saya bagikan. Semoga ini bisa berguna buat moms yang lagi mempersiapkan diri untuk bersalin. Tentunya ini hanya gambaran saja karena tiap rumah sakit pasti memiliki kebijakan dan peraturan yang berbeda-beda. Sekian info dan pengalaman yang bisa saya bagikan. Jika video ini bermanfaat bagi kamu, silahkan di like dan share ke teman-teman kamu. Siapa tahu informasi ini juga berguna bagi orang lain. Salam sehat selalu, God bless us, bye-bye.